Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Kita ketemu lagi, tapi tidak untuk pelajaran akuntansi, tapi kita persiapan untuk kalau kalian tes, baik di PTN mau PTS ataupun akademik kinyasan. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya lanjutkan ya yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak belajar ekonomi akuntansi, tetapi persiapan untuk tes baik kalian mau UTBK ya maupun kalau di SBMPTN atau tes yang lain ya. Yang Ibu berikan itu adalah yang sering kali keluar. Yang Ibu lihat pertama adalah mengenai elastisitas ya. Sebagai gambaran, kemarin waktu kalian ujian itu materi kelas 1, 2 masuk hampir banyak yang lupa ya. Setelah Ibu koreksi kesalahannya itu banyak yang di kelas 10, 11. Oleh karena itu ini juga pelajaran kalian waktu kelas 10, maka Ibu ulangi lagi ya. Jadi selama nanti persiapan kita akan belajar untuk biasanya soal-soal yang biasanya dikeluarkan untuk tes ya. Tetapi sekali lagi bahwa biasanya soal untuk tes masuk entah itu PTN, entah itu PTS atau akademik kinyasan itu tidak bersifat hafalan, tapi hasil formula adalah apa? Ini logika. Oleh karena itu Ibu minta kalian pelajaran apapun jangan sampai hanya hafalan ya. Karena hafalan akan bentuk kalian akan bentuk anak-anak yang hanya hafal, tapi tidak logikanya tidak berkembang. Baik, mengenai elastisitas. Elastisitas, jadi kata elastis ya, kalau kita lihat elastis itu kalau kita artikan secara umum, elastis itu mudah tidaknya barang ditarik-tarik. Kalau dikatakan elastis itu artinya barang mudah ditarik ya. Nah, sekarang bagaimana pengertiannya di dalam ilmu ekonomi? Elastis pengertiannya lihat secara garis besar adalah kepekaan atau mudah tidaknya jumlah permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh perubahan harga, atau seberapa jauh pengaruh perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran. Jadi kalau ya permintaan dipengaruhi atau mudah dipengaruhi perubahan harga disebut yang elastis atau elastis dapat dipengaruhi. Tapi kalau tidak mudah dipengaruhi itu namanya inelastis, artinya tidak mudah dipengaruhi ya. Baik, pengertian elastis sekali lagi mudah tidaknya ya barang atau jasa baik itu permintaan atau penawaran dipengaruhi oleh perubahan harga. Baik ya. Tadi elastisitas sudah Ibu jelaskan ya, pengertian seberapa jauh ya pengaruh perubahan harga terhadap permintaan atau penawaran. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan apakah barang itu elastis atau tidak, itu ada rumusnya ya. Rumusnya ya adalah rumus 1 elastisitas permintaan. Jadi elastis itu bisa permintaan, bisa penawaran. Elastisitas permintaan, perhatikan rumusnya. E ini adalah elastisitas. D masih ada ingat kelas 1 D apa? Demand, betul, permintaan ya, demand, permintaan ya. Rumusnya perhatikan ED koefisien elastisitas permintaan sama dengan minus 4 delta Q per delta P kali P per Q. Jadi kalian untuk menentukan apakah barang atau jasa tadi elastis ya. Rumusnya ya koefisien elastisitas permintaan ED sama dengan minus delta Q per delta P kali P per Q. Apa artinya delta Q? Ada yang masih ingat? Delta Q adalah perubahan permintaan ya. Q quantity, delta tambahan ya, simbol D delta. Delta Q perubahan permintaan. Lalu delta P, kalian masih ingat P dalam ilmu ekonomi adalah simbol harga, betul, price.
Jadi ini delta P itu perubahan harga, sehingga bacanya pros atau delta Q per delta P perubahan jumlah permintaan per perubahan harga kali P harga sebelum berubah Q jumlah permintaan sebelum mengalami perubahan, ya, delta Q per delta P. Kemudian ya, pengertian minus di sini, hati-hati. Pengertian minus di elastisitas permintaan itu bukan minus misalnya seperti 4 dikurangi 2 sama dengan 2, tidak. Min di sini itu menunjukkan tingkat atau elastisitas, slope elastisitas itu negatif. Tingkat kemiringannya negatif. Masih ingat kan bahwa permintaannya? Bahwa permintaan berslope negatif. Slope-nya negatif. Kecil saja, ini artinya slope-nya negatif. Turun dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Turun dari kiri bawah, dari kanan atas ke kiri bawah. Ya. Slope-nya negatif. Di min ini menunjukkan bahwa kurva permintaan itu slope-nya negatif. Pengertian slope negatif itu adalah jika harga naik, permintaan turun. Atau sebaliknya, jika harga turun, permintaan naik. Jadi berlawanan arah. Maka ini disebut dengan slope negatif. Masih ingat ya, walaupun kecil, kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Jadi min ini menyebut simpul, bukan min dikurangi 4 kurangi 2, bukan. Ya. Min ini menunjukkan bahwa kurva permintaan itu berslope negatif. Artinya berlawanan arah. Kalau harga naik, permintaan berkurang. Kalau harga turun, permintaan bertambah, ya, maka kurvanya slope-nya negatif. Jadi sekali lagi, delta Q ini adalah perubahan jumlah permintaan, delta P perubahan harga, P harga sebelum mengalami perubahan, Q adalah quantity jumlah sebelum mengalami perubahan. Jadi P price harga, Q quantity. Sedangkan untuk penawaran, elastisitas penawaran, perhatikan rumusnya ES, elastisitas supply, S supply penawaran. Perhatikan bedanya, ini tidak pakai tanda min tapi plus. Delta Q per delta P kali P per Q. Plus pengertian di sini adalah bahwa kurva penawaran itu berslope positif. Artinya apa? Kalau harga turun, produsen cenderung akan menurunkan jumlah yang dijual. Demikian juga kalau harga naik, ya, kecenderungannya penjual akan menambah jumlah barang yang dijual. Maka ini tandanya positif bukan negatif. Jadi ya, perhatikan bedanya ya di sini. Kurva permintaan itu berslope negatif, harga naik, permintaan turun. Kalau ini berslope positif, harga naik, penawaran naik. Ya, nanti penggunanya hati-hati, ini ada harga mutlak nanti dijelaskan. Ya, jadi rumusnya masih ingat kan? Itu hanya ulangi saja. Baik, kemudian macam-macam elastisitas, kalian juga masih ingat, ya? Elastis itu simbolnya ED lebih besar dari 1. Elastis artinya, ya, perhatikan prosentase perubahan permintaan lebih besar dari prosentase perubahan harga. Contohnya apa? Barang-barang mewah, ya. Kemudian lihat saja nanti mobil kan ada penurunan pajak itu, ya. Kalau sampai nanti 50%, 70%, pasti konsumen akan yang tidak berminat membeli jadi membeli, ya. Yang kedua, inelastis atau simbolnya ED, E elastis, D demand lebih kecil dari 1, yaitu persentase perubahan jumlah lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Contohnya apa? Kebutuhan pokok dan barang-barang primer, barang-barang yang kita butuhkan primer, ya. Kalau ini elastis, sekali lagi ini gue hanya mengulangi pelajaran. Yang ketiga uniter. Uni 1. Artinya apa? Koefisien elastisitas sama dengan 1. Ya.
Bagaimana membacanya? Artinya persentase perubahan jumlah ya sama dengan perubahan harga. Contohnya apa? Kebutuhan sekunder, kebutuhan sekunder mobil. Tidak usah jelaskan, kalian sudah cukup tahu ya. Ini kalau yang uniter satu. Yang keempat, elastisi sempurna. Perhatikan simbolnya. ED sama dengan tidak terhingga. Ya. Kurvanya itu kurva permintaan sejajar dengan sumbu horizontal. Harganya tetap P itu. Berapapun jumlah permintaannya, harganya tetap. Ya. Contoh nanti cari di buku ada dalam kelas 10. Dan yang terakhir adalah inelastis sempurna atau simbolnya ED sama dengan 0. Kurva permintaan sejajar dengan sumbu vertikal atau harga. Ya, berapapun harganya, ya jumlah permintaannya tetap. Contohnya tanah. Kita mencontoh tanah di Jalan Jenderal Sudirman. Berapapun harganya meningkat 1 meter seberapa miliar misalnya, tapi tanahnya ya gitu aja, hanya sepanjang dari Bundaran HI misalnya sampai dengan Polda, ya gitu misalnya. Jadi ini berapapun ya jumlah ya atau berapapun tingkat harganya, jumlahnya ya tetap hanya sekian kilometer. Ya itu kalau elastisitas sama dengan 0. Perhatikan kurvanya, yang elastis sempurna sejajar dengan sumbu horizontal, yang inelastis sempurna sejajar dengan sumbu vertikal. Lagi itu hanya kurang elastis. Untuk elastisitas penawaran bagaimana? Sama, ya sama. Sumbunya sama, contohnya sama. Oke, baik. Nah, sekarang yang akan ibu ambil adalah contoh soalnya. Ini yang sering kalian buat, ya. Perhatikan ibu berikan contoh soal 3. Elastisitas permintaan, ya. Jadi sekali lagi sudah tadi buka berikan gambaran secara sederhana supaya kalian masih ingat pengertian elastisitas. Nanti lebih kurangnya kamu lihat di buku cetak pasti ada di kelas 10 lebih jelas ya. Kurvanya bagaimana kalau yang elastis, yang inelastis kurvanya bagaimana dan sebagainya. Nah, sekarang biasanya yang keluar adalah bagaimana kita menentukan apakah permintaan atau penawaran itu disebut elastis atau inelastis. Ya. Nah, sekarang ibu berikan contoh. Contoh nomor 1. Saya bacakan dulu. Pada saat harga jeruk per kilogram 20.000, harga jeruk per kilogram 20.000, jumlah permintaan, jumlah yang diminta konsumen jeruk itu 100 kg. Kalau harganya 20.000, konsumen membeli 100 kg. Tetapi ketika harga jeruk naik, ya, menjadi 25.000 per kilogram, permintaannya turun menjadi 75 kg. Sama seperti tadi bahwa hukum permintaan itu ya bersumber negatif. Jika harga naik, permintaan turun, berlawanan arah. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan koefisien elastisitas permintaan jeruk. Bagaimana caranya? Untuk menentukan berapa tingkat koefisien elastis permintaan jeruk, artinya apakah pengaruh perubahan harga tadi mudah mempengaruhi terhadap perubahan jumlah permintaan. Kita lihat dulu. Ya. Pada saat harga dalam ilmu ekonomi diberi simbol apa? Masih ingat? Harga tadi apa itu kan? P, price, betul. P. P ya, price. Harga. Kemudian jumlah permintaan jeruk. Jumlah, tadi masih ingat. Quantity, jumlah. Ya. Quantity. Jumlah. Masih ingat ya? Jadi harga dalam ilmu ekonomi diberi simbol P. Jumlah diberi simbol Q. Oke, bisa ya bos. Lalu bagaimana menghitung koefisien elastisitas permintaannya? Ya, yang sering keluar di dia yaitu
Rumusnya tulis dulu. Rumusnya tadi mana? ED sama dengan minus delta V per delta P kali P per Q. Nah, sekarang delta Q-nya sudah diketahui belum? Belum. Delta P-nya sudah diketahui belum? Belum. P-nya berapa? Nah, caranya perhatikan ya. Delta Q-nya belum diketahui. Delta P-nya sekarang delta P-nya perubahan harga. Delta P tadi kan perubahan harga. Delta P tadi perubahan harga. Yang semula harganya berapa harga sirup tadi? Tuh, 20.000. Kemudian jadi berapa? 25.000. Ya. Jadi berapa delta P-nya? Dari 20.000 ke 25.000, perubahan harganya berapa? Betul, 5.000. Jadi delta P-nya 5.000. Saya hapus ya ini ya, 5.000. Ya, delta P-nya 5.000. Dari mana tadi asalnya? Dari harga jeruk sebelum berubah itu 20.000. Kemudian harganya naik menjadi 25.000. Perubahan P-nya dari 20.000 ke 25.000. 20.000 ke 25.000. Nah, sekarang delta Q-nya perubahan jumlah permintaannya berapa? Dari 100 kg ke 75 kg. Sama dengan berapa? Dari 100 ke 75, yaitu 25. Atau dari 100 kg ke 75 kg. Delta P-nya 5.000, delta Q-nya 25. P-nya berapa? P tadi apa? P adalah harga sebelum mengalami perubahan. Berapa tadi P-nya sebelum mengalami perubahan? 20.000. Q-nya berapa sebelum harga berubah menjadi 25.000? Yaitu 100. Nah, sudah masukkan ke rumus. Jadi rumusnya perhatikan, ED sama dengan delta Q minus delta Q. Delta Q-nya berapa tadi? 25 per berapa? Delta P-nya 5.000. P-nya berapa sebelum berubah tadi? P-nya berapa tadi sebelum berubah? 20.000. Ya. Per Q-nya berapa tadi? 100. Oke. Coba periksa lagi. Delta Q itu dari 75, dari 100 ke 75, 25. Delta P-nya dari 20.000 ke 25.000, 5.000. P-nya sebelum berubah harga jeruknya 20.000. Q-nya jumlah jeruk yang diminta sebelum berubah adalah 100 kg. Kemudian perhatikan cara menghitungnya. Sederhana kan? Ini sederhanakan, corai dengan ini. Berapa? 4 ya. 20.000 bagi 5.000 berapa? Coret 4. Jadi 4 per 4 sama dengan berapa? 1. Betul. Ya, jadi 4 per 4 sama dengan 1. Sehingga permintaan jeruk ini apa? Elastis atau inelastis atau uniter? 1 ini uniter. Oke, jadi elastisitas jeruk sama dengan ED sama dengan uniter atau ED sama dengan 1. Jadi begitu pengeterapannya rumus ya. Sekali lagi hati-hati ya, pembuktiannya apa dilihat dulu ya. Delta Q. Lalu ini kan ada tanda min. Mengapa ya? Ini berarti harga mutlak. Min jadi plus.
ya, dalam harga mutlak. Min jadi plus, ingat-ingat. Ya. Loh, itu kan hasilnya min 1, ya? Tidak. Kurva permintaan atau elastisitas itu berlaku harga mutlak, sehingga min jadi plus. Tandanya kan diberi pakar, masih ingat kan? Matematika kalian. Oke. 11. Baik, soal nomor 2. Nomor 2. Diketahui fungsi permintaan, ya, f fungsi, ya, diketahui fungsi penawaran, maksud itu suatu barang konsumsi QS, Q sekali lagi Q quantity, S supply sama dengan 4P plus 200. Baca soalnya pelan-pelan. Fungsi penawaran suatu barang konsumsi QS sama dengan 4P plus 200. Ibu jelaskan dulu. QS quantity supply, jumlah penawaran. 4P price, ya, plus 200. 200 masih ingat, bilangan konstan. Ya. Bila terjadi perubahan harga dari 2.000 per unit menjadi 2.200 per unit, tentukan koefisien elastisitas penawarannya. Ya, caranya bagaimana? Sama, tulis dulu rumusnya yang nomor 2. Ya, ES sama dengan positif ya, ES itu delta Q per delta P kali P per Q. Caranya bagaimana? Delta Q per delta P-nya, Q-nya berapa? Caranya bagaimana menentukannya? Perhatikan. Kali soalnya berupa fungsi, maka kalian harus hati-hati. Caranya, tes dulu fungsi PS sama dengan 4P plus 200. Perhatikan. Quantity sebagai jumlah penawaran sama 4P, P tadi apa? Harga. Price ya, 200 bilangan konstan. Nah sekarang harganya dari 2000 ke 2200, berapa jumlah penawarannya? Belum tahu kalian. Nah, untuk menghitung berapa jumlah penawarannya, maka jika P sama dengan 2000, QS-nya berapa? QS-nya kalian masukkan ke persamaannya, 4 kali 2000 plus bilangan konstannya 200. Jadi berapa? Pada harga 2000 jumlah yang ditawarkan 4 kali 2000 8000 plus 200 8200. Jadi pada saat harga 2000 jumlah yang ditawarkan oleh produsen, oleh penjual itu 8200. Sekarang berapa jumlah yang ditawarkan oleh produsen jika harga naik? Caranya bagaimana? Sama. P sama dengan 2200. IS-nya sama dengan 4 kali 2200 plus 200. Yaitu 8800 plus 200 sama dengan 9000. Sekarang kalian bisa menentukan delta P-nya, perhatikan delta P-nya dari 2000 ke 2200 ke 2200 berapa? 200. Q-nya, delta Q-nya, perhatikan dari 8200 ke 9000 sama dengan berapa? 800. Masukkan ke rumus. ES sama dengan delta Q. Berapa delta Q-nya? 800 per delta P-nya berapa? 200. P-nya berapa tadi P sebelum berubah? 2000. Q-nya berapa tadi? 8200.
Sama caranya, sederhanakan. Ini 10 sama dengan 8.000 per 8.200. Berapa ini? Ini kan pasti tidak ada satu kan? 8.000 dibagi 8.200 mesti 0, ini sudah hitung 0,975 dibulatkan 0,98. 0,98 lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Atau lebih kecil dari 1. Sehingga koefisien elastisitas penawaran barang tadi adalah lebih kecil dari 1. Nah, nanti kamu kalau ujian begini contohnya kalian hitung ya. Ada soal nanti yang saya masih pengertian. Ya, jadi bukan hafal, tapi pengertian. Misalnya seperti kebutuhan, ya, kemudian yang bersifat pengenal adalah biaya peluang misalnya apa itu, ya, nanti dijelaskan. Tapi ini dulu yang elastisitas yang sering kali keluar untuk ujian, ya, karena ini adalah pengertian bukan hafalan, ya. Untuk soal nomor 3, ya, soal nomor 3 saya kasih sini ya, saya hapus yang ini. Soal nomor 3, ya. Oke, nomor 3. Sekali lagi, elastisitas itu yang unik, ya, pengertian tapi harus ditransformasikan dalam bentuk matematika atau ekonometrika, ya. Jadi pengertiannya tadi bahwa elastis itu tadi apa? Elastis itu mudah tidaknya barang dipengaruhi perubahan harga. Kalau mudah tadi disebut apa? Elastis, ya. Kalau tidak mudah disebut inelastis. Tapi kalau ternyata persentase perubahan jumlah permintaan sama dengan persentase jumlah harga adalah uniter. Nah, sekarang kalau misalnya tadi masih ingat ya, kalian elastis sempurna itu berapapun jumlah permintaan harganya tetap, ya, kurvanya sejajar dengan struktur horizontal. Ini kan artinya pengertian. Nah, kemudian untuk menentukan itu bagaimana caranya? Nah, hitungannya. Yang nomor 1 tadi kalian sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sekarang. Caranya sama, ya, nomor 3. Fungsi penawaran suatu barang GS sama dengan 40, ini bilangan konstan, plus 0,2 P harga, ya. Sama caranya, harga P kalian masukkan ke fungsi permintaannya, penawarannya. P 800, penawarannya berapa? P 400, berapa penawarannya, ya. Caranya menghitung juga sama, ya. Perhatikan, ya. Tulis dulu rumusnya, rumus penawaran, elastisitas penawaran. ES, elastisitas supply sama dengan tandanya positif, delta I per delta P kali P per Q. Ya, delta I-nya, cara menghitung delta I. Ya, pada saat P sama dengan berapa yang pertama tadi, P-nya 800. Ya, 800 Q-nya berapa, ya? Perhatikan Q-nya berapa, ya, dia masukkan ke persamaannya, yaitu QS sama dengan 40 plus 0,2 P plus 0,2 P atau 4800, ya. 40 plus 0,2, ini hilang 0, ini 0, 2 kali ini berapa? 160 sama dengan 200. Artinya pada harga P 800 jumlah penawarannya 200. Jadi produsen menawarkan ke kalian 200. Sekarang kalau harganya turun, ya, menjadi 400 per unit, ya. Ya, P sama dengan 400, jumlah yang ditawarkan produsen
persen, 40 plus 0,2 kali 400. Berarti kan 0,2 ini 0 hilang, ini dari 2 kali 40 berapa? 80. 8 plus 40 plus 80 berapa? 120 ya. 40 plus 80 120. Nah, sekarang delta P-nya sudah diketahui. Delta P-nya dari 800 ke 400 berapa? 400. Delta Q-nya dari berapa tadi? 200 ke 120 sama dengan 80 ya. Oke, masukkan ke rumus. ES sama dengan delta Q-nya berapa tadi? Delta Q 80. Delta P-nya berapa? Delta P-nya 400 kali P sebelum mengalami perubahan berapa tadi? P sebelum mengalami perubahan 800. Ada 800, Q-nya berapa? 200. Coba dicek dulu. Delta Q-nya dari 200 ya, kalau harganya 100 apa ini tadi 200 ke 120. Jadi delta Q-nya 80, betul. Delta P-nya dari 800 ke 400. Jadi 400, betul. Q sebelum P-nya sebelum berubah tadi berapa? 800 itu benar. Q-nya 200. Caranya sama, kalian buat saja ini 800, ini 2. 80 kali 2 160 per 200. Coba dihitung berapa? Bagi 40 4 per 4 berapa? 160 bagi 200. Ini bagi 40 4 per berapa? 2 bagi 40 5 atau 0, berapa? Jadikan desimal 0,8. Jadi inelastis. Betul tidak soalnya tadi? 0,8. Inelastis. Jadi ini juga inelastis. Inelastis. Ini juga inelastis ya. Nah, demikian nanti kalau misalnya kalian tes ya untuk yang luar elastisitas. Biasanya kalau